Nah, jadi itu yang pertama, jangan suka main telepon. Atau kadang teman-teman sekalian karena butuh banget ini kepada dosennya, urgent banget ini mungkin masalahnya, saudara WhatsApp dulu, Pak, saya pengen telepon, mohon diangkat. Aduh, kalau ada mahasiswa sudah kayak gini kita agak susah ini menuliskan. Kenapa? Duh, ini kok nyuruh-nyuruh ini gimana? 3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi kali ini, kita akan membahas tips ya dalam pembelajaran. Jangan melakukan hal ini ketika kawan-kawan akan menghubungi atau akan berkomunikasi dengan dosen. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang saat ini menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, kenapa kita membahas topik tentang ini ya, tips dalam berkomunikasi dengan dosen, atau larangan atau jangan saudara lakukan hal ini ketika akan berkomunikasi dengan dosen. Ini berawal atau berdasarkan pengalaman empiris saya sebagai dosen dan curhatan teman-teman sekalian, teman-teman kita sesama pengajar, ketika seringkali kami menerima pesan dari mahasiswa yang gaya komunikasinya membuat kita tidak nyaman para dosen ini ya. Bukan berarti lantas kemudian kami mengharapkan kawan-kawan agar cara berkomunikasi kita sangat berlebihan gitu ya, menghormati kita berlebihan. Tidak, bukan itu niatnya. Tapi kita coba untuk berkomunikasi dengan baik ya, sesama rekan ini. Artinya saudara memperlakukan kita sebagai seorang orang tua di dalam pembelajaran, saya pun menghargai saudara sebagai anak-anak kami dalam pembelajaran, sehingga bagaimana tata cara kita berkomunikasi dengan orang tua kita, selayaknya demikian yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Walaupun kondisinya berbeda teman-teman sekalian, antara kami dulu ketika mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen di era kami dulu dengan era kawan-kawan sekalian mahasiswa saat ini tentunya berbeda zamannya, tapi ada hal-hal lain, attitude yang tidak boleh berubah atau yang tidak seharusnya berubah, dan etika itu penting untuk tetap kita jaga karena kita saling menghormati gitu ya, minimal antara anak dengan orang tuanya, karena kami berharap kita tidak menjaga jarak yang sedemikian rupa. Saya dosen bahwa saya harus dihormati sedemikian rupa, bahwa saudara mahasiswa harus mengikuti semua keinginan kita. Bukan itu poinnya, tapi poinnya adalah supaya kita bisa berkomunikasi dengan nyaman, sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik antara dosen dengan mahasiswa. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Lalu apa yang harus kawan-kawan hindari? Versi kami ya, versi saya khususnya berdasarkan pengalaman kami selama mengajar dan curhatan teman-teman dosen yang lain, kira-kira apa yang harus kawan-kawan hindari ketika akan berkomunikasi dengan dosen? Yang pertama yaitu kawan-kawan jangan suka asal main telepon. Ya, ini penting sekali kami sampaikan karena kadang-kala mahasiswa itu tiba-tiba nelpon, nomor asing tidak kita kenal tiba-tiba nelpon. Tentunya dosen juga akan mempertimbangkan, ini siapa nelpon, nomornya tidak kita kenal, sehingga biasanya juga tidak diangkat oleh dosen gitu ya. Bukan berarti kami sombong nggak mau ngangkat telepon, bukan, tapi kadang-kala memang itu jam kerja. Sudah bener ini mahasiswa nelponnya pada jam kerja, tapi ya karena jam kerja itu kami sedang bekerja kadang-kala. Bisa jadi kami sedang ngajar, bisa jadi kita sedang berjumpa atau sedang komunikasi dengan rekan kerja yang lain, bisa jadi kita sedang bimbing mahasiswa yang lain dan sebagainya, sehingga biasanya walaupun jam kerja nomor nggak kita kenal, biasanya tidak kita angkat teman-teman sekalian ya. Nah, jadi itu yang pertama, jangan suka main telepon. Atau kadang teman-teman sekalian karena butuh banget ini kepada dosennya, urgent banget ini mungkin masalahnya, saudara WhatsApp dulu, Pak, saya pengen telepon, mohon diangkat. Aduh, kalau ada mahasiswa sudah kayak gini kita agak susah ini menuliskan. Kenapa? Duh, ini kok nyuruh-nyuruh ini gimana ceritanya? Iya tahu saudara mahasiswa, tolong diangkat. Kenapa harus ada kalimat perintah seperti itu? Bukankah kami orang tua saudara, kenapa harus saudara perintah-perintah gitu ya? Bukan berarti kami harus menuruti saudara gitu ya, dan kami harus menolak saudara, tidak perlu seperti itu, dan seharusnya saudara juga tidak perlu melakukan hal itu kepada kami. Kenapa harus merintah orang angkat telepon kita? Yang butuhkan kita kalau kita nelpon gitu ya, sehingga kenapa harus melibatkan orang dan kenapa harus orang itu menuruti keinginan kita? Seharusnya itu saudara hindari. Tidak hanya ke kami para dosen, tapi ketika saudara berkomunikasi dengan orang lain nantinya, dengan dunia kerja nantinya, dengan klien saudara misalnya, tidak harus saudara harus memerintah seperti itu ketika akan berkomunikasi ya. Itu yang pertama harus saudara hindari, jangan asal main telepon. Walaupun
urgent, walaupun saudara beranggapan bahwa kayaknya nggak sopan deh kalau saya WhatsApp, harusnya saya telepon saja. Walaupun itu pemikiran saudara seperti itu, tapi kadangkala tolong jangan asal main telepon gitu ya. Yang kedua, jangan suka nyepam WhatsApp dosen. Nah, apa ini nyepam teman-teman sekalian? Jadi jangan kemudian lantas saudara mengirimkan pesan kepada dosennya. Sudah bagus ini tata bahasanya. Tidak kita bahas dalam episode kali ini ya tentang tata bahasa. Nanti mungkin lain waktu kita bahas. Kita bahas. Sudah bagus tata bahasanya, sudah ada ucapan salamnya, sudah ada memperkenalkan dirinya sudah menjelaskan maksud dan tujuannya. Kok nggak terbales sama dosen? Hanya di-read saja, hanya dibaca saja, centang 2 biru. Kok nggak dibalas ya WhatsApp saya? Apa saya salah ya? Nah, karena nggak dibalas, saudara kadang kemudian ngirim pesan lagi dengan maksud dan tujuan yang sama, pengulangan 2 kali. Tidak terbalas lagi, ngirim pesan lagi dengan bahasa yang berbeda. Dan lebih sial lagi kadangkala, pesan yang pertama kedua ditarik, dihapus, ngirim pesan lagi. Yang ketiga dengan maksud dan tujuan sama. Ini kami baca loh. Ini kita baca terkadang. Tapi sekali lagi saya sampaikan, bukan berarti kita tidak niat membalas, bukan. Terkadang kami sedang aktivitas gitu ya, entah ngajar entah apa, sehingga kita cuma melihat saja pesan itu. Oke, nanti kita akan baca. Tapi ternyata tertimpa dengan pesan yang lain sehingga tenggelam pesan itu, dan malam saat kita buka mau kita balas, besok pagi sajalah, besoknya lupa lagi dan segala macamnya. Nah, pesan dari kami kalau ada pesan yang seperti itu nggak terbaca, tolong dipahami dulu. Mungkin kami sedang belum sempat membalas ya, atau niatnya balas tapi lupa. Silahkan diingatkan, tapi perlu saudara ketahui kapan mengingatkannya, mungkin besoknya ya. Pak, saya kemarin WhatsApp begini-begini, mohon sekiranya dan segala macamnya gitu ya. Intinya saudara mengirim pesan ulang tentang maksud dan tujuan saudara. Barangkali dosen ingat, oh iya, langsung dibalas. Tapi ada tapinya lagi, kadangkala memang tidak kita balas. Nah, kenapa kok kami jahat betul gitu ya, tidak membalas pesan saudara? Terkadang masalahnya adalah sepele. Yang saudara kirimkan pesan ke kami itu bukan, tanda kutip ya, bukan urusan kita, tapi urusan saudara. Artinya bisa jadi saudara mengirim pesan seperti itu yang tidak dikehendaki oleh dosen. Apa misalnya saudara ngirim tugas terlambat, kemudian minta tambahan waktu atau minta kebijaksanaan dosen. Nah, kadang-kala dosen memang malas membalas seperti ini. Kan sudah jelas mas aturannya, deadline-nya tanggal sekian, lewat dari itu nggak kita terima. Saudara masih berupaya mencari upaya untuk kita menerima tugas saudara. Kadang ditambah dengan alasan-alasan yang panjang gitu ya. Biasanya tidak kita balas. Tapi kalau terkadang saudara ngirim pesan sekali kemudian nggak kita balas, besoknya ngirim pesan lagi, kadang itu membuat kita jadi perhatian gitu ya. Kita baca lagi alasannya masuk akal apa tidak. Atau kita nggak nanya alasannya, tiba-tiba saudara kemudian jelaskan panjang alasannya, semakin kita baca semakin nggak masuk akal alasannya. Kadang ada seperti itu. Kesalahan pada saudara, tapi saudara menimpakan pada kami untuk mikir alasan saudara. Ngapain gitu ya. Kadang-kadang memang sengaja nggak kita balas kalau seperti ini kasusnya gitu ya. Tapi kalau mempertanyakan soal menanyakan tentang judul skripsi, menanyakan tentang janjian mau ketemu dengan dosen bimbingan, nah biasanya pasti akan kita balas. Tapi bisa jadi tidak instan. Kalau memang sedang kita longgar waktunya, bisa jadi kita balas seketika juga. Intinya jangan nyepam ya. Kalau nggak dibalas ya kasih jeda waktu, besoknya atau kapan kirim pesan lagi. Jangan kemudian karena nggak dikirim, nggak terbalas, malah nelpon. Ini yang paling bikin kita emosi kadang seperti itu. Tahu kita ini siapa yang nelpon, loh ini kan yang tadi pesan ngirim WhatsApp. Apalagi ngirim WhatsAppnya terkait dengan masalah dia yang nggak ada urusan dengan kita. Salah-salah dia sendiri, tugasnya terlambat. Ngirim pesan ke dosen nggak dibalas, nelpon nggak diangkat, ngirim pesan lagi, merintah lagi, Pak mohon diangkat. Apakah ada seperti ini? Ada. Nah, bagi yang menonton tayangan video ini dan merasa seperti itu, tolong ditinggalkan ya, Mas, Mbak gitu ya. Karena kebiasaan saudara seperti itu akan terbawa nanti ketika bekerja. Saudara memaksakan kehendak saudara untuk orang lain yang baca pesan saudara menuruti kehendak saudara. Ini kita mengajari saudara, jangan seperti itu. Ini nggak baik secara komunikasi, apalagi kepada kami para dosen yang tak lain tak bukan orang tua saudara dalam pembelajaran ya. Yang kedua, jangan main spam WhatsApp kepada dosen. Yang ketiga, jangan sok kenal sama dosen gitu ya. Tadi saya sampaikan di depan, jangan asal main telepon gitu ya. Kenapa? Karena terkadang dosen itu menyimpan nomor saudara, terkadang.
Misalnya sudah mengatakan, Pak saya komting kelas A misalnya, disimpan biasanya karena saudara komting, mungkin dosennya butuh saudara akan hubungi saudara. Tapi kalau saudara sempat bertanya satu atau dua pertanyaan dan itu sudah lewat waktu 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, dan dosen ini rajin untuk membersihkan pesan misalnya, mungkin nomor saudara terhapus atau mungkin tidak disimpan nomor saudara. Sehingga jangan sok kenal tiba-tiba langsung, Pak ini besok bagaimana ini bla 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 bla. Loh ini siapa? Kok tiba-tiba nanya besok bagaimana, ini gimana ceritanya? Atau menanyakan hal yang sangat sangat mengerikan buat kami semua ya, tiba-tiba nanya, Pak posisi ada di mana, kami ingin menghadap, saya ingin bertemu dengan Bapak. Loh ini siapa, anggota Polres atau bagaimana kok tiba-tiba kami ingin menghadap? Nah kadang kami, loh ini sopo, nggak jelas identitasnya, nama juga nggak ada, siapa nggak ada, tiba-tiba pengen menghadap, pengen ketemu. Jangan ya, tetap sampaikan siapa saudara, identitas saudara dengan jelas. Pak saya nama lengkapnya siapa, nggak perlu NIM ya, nama lengkap ini, mahasiswa Bapak di kelas apa, atau bimbingan Bapak skripsi apa gitu ya. Itu mengingatkan kita, oh mahasiswa ini berarti. Oke, kita walaupun nggak perlu pakai nama NIM, judul skripsi nggak perlu, cukup nama saja dan saudara itu siapa, mahasiswa mata kuliah saya, atau mahasiswa bimbingan skripsi saya, atau mahasiswa bimbingan akademik saya. Kemudian maksud tujuannya apa, Pak mohon maaf terkait dengan bla 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 bla, silakan jangan lupa untuk menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Itu saja cukup kok, satu paragraf kecil saja berapa baris cukup, nggak perlu panjang detail gitu ya, karena ya itu kita kadang bacanya di atas tok, wala ini kita paham maksudnya, nggak perlu didetilkan dengan sangat detail seperti itu ya. Intinya adalah jangan sok merasa kenal dengan dosennya. Kadangkala memang kami simpan nomornya, kadangkala tidak kami simpan, sehingga mohon maaf ketika nomor saudara tidak kami simpan, jangan segan untuk mengirimkan identitas kembali. Kan simple sih, Pak saya ini maksudnya adalah ini, selesai sudah. Bahkan saya pun ketika berhubungan dengan orang lain di luar lingkungan kerja saya masih mengingatkan kok, Pak misalnya teman-teman kerja ya, Pak saya Pak ini dari fakultas ini, simple saja. Terus baru tujuannya maksudnya apa, kita menghubungi beliaunya itu ya. Sama pun saudara pun demikian, ketika menghubungi para dosen, menghubungi dosen, jelaskan simple saja siapa saudara dan hubungan saudara dengan dosen ini apa, mahasiswa kelas kah, bimbingan skripsi kah, atau bimbingan akademik, lalu tujuan saudara apa. Singkat, padat, dan jelas. Dosen bacanya pun cukup nyaman ya, simple. Oh maksudnya ini. Jangan lupa minta maaf karena mengganggu waktunya, jangan lupa bilang terima kasih karena telah rela membaca pesan saudara. Itu kan simple. Bukan karena kami pengen dihargai, bukan ya, kepada siapapun saudara ketika mengirim pesan. Tidak salah ketika saudara mengakhiri pesan itu dengan permohonan maaf dan terima kasih. Itu kan dua magic word yang simple. Sorry dan thank you. Tapi seringkali kita lupa dengan dua magic word seperti itu ya. Itu yang ketiga teman-teman sekalian, jangan sok kenal dengan dosennya. Walaupun mungkin kita sudah kenal ya, secara face to face sudah paham, tapi nomor saudara terkadang tidak kami simpan. Itu ya, itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman sekalian, kalau menghubungi dosen itu tidak perlu kemudian saudara menawarkan waktunya. Nah misalnya mau ketemu janjian untuk bimbingan skripsi misalnya, tidak perlu diakhiri dengan statement atau pernyataan saudara, Pak hari Selasa besok bisa nggak saya menghadap dengan Bapak. Jangan mengakhiri, dimulai dengan statement seperti itu. Pak saya ini besok mau menghadap Bapak ada waktu atau tidak? Loh ini ngajak ketemu, mengajak berantem ini kok ada tawaran seperti itu. Nah kadang saya sarankan sekali lagi teman-teman, jangan menawarkan waktu. Cukup diakhiri dengan pertanyaan dari saudara, kapan kiranya kami bisa berjumpa atau saya bisa menghadap kepada Bapak. Cukup seperti itu, kami akan menentukan waktunya. Oh mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara menawarkan waktu, besok bisa nggak Pak? Jam 2. Ya, kerjaan kita cuma ngurusin saudara kan tidak ya. Kerjaan kita kan nggak hanya ngurusin mahasiswa. Kalaupun ngurusin mahasiswa ya tidak hanya satu mahasiswa, tapi mungkin lebih dari satu mahasiswa. Sehingga jangan beranggapan bahwa saudara ini adalah mahasiswa, stakeholder, konsumen dalam tanda kutip ya. Dan kami dosen, produsen, maka saudara harus kami layani dengan baik. Memang betul kami berusaha untuk melayani saudara dengan baik dan benar, tapi terkadang kami juga punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan tenaga juga, mau minimal udah capek. Kita sudah ngajar 3 kelas hari ini, bimbing 2 mahasiswa, masih ada lagi 1 saudara, ketemunya mintanya hari ini jam sekian, ya tentunya tidak bisa kita layani. Sehingga kalau ingin komunikasi dengan dosen dengan baik, ya tadi itu cukup dikasihkan pertanyaan, kapan sekiranya kami bisa menjumpai Bapak untuk berkomunikasi. Syukur-syukur dijawab segera, kalau dosennya mungkin sedang
ada pekerjaan lain, siapa tahu dibahas malam harinya atau besoknya. Ya, jangan di spam teman-teman sekalian ya. Jangan dikirim pesan yang banyak sekali seperti itu. Yang terakhir teman-teman sekalian ya, jangan lakukan ini, jangan pernah lakukan ini, jangan dicoba. Cek ombak dosennya. Untuk ngetes dosennya ini masih aktif atau tidak, saudara ngeping ya. PPPP dosen. Aduh, apakah ada seperti ini? Faktanya adalah ada teman-teman sekalian. Ngecek nomor dosennya aktif atau tidak di miss call. O masih aktif. Kemudian di ping P centang 2 biru O ada. Baru ngirim pesan. Selamat pagi Pak. Titik tok mengharap kita membalas. Selamat pagi kembali. Atau cuman mengirim pesan Assalamualaikum Mbak. Mengharap kita menjawab Waalaikumsalam gitu ya. Assalamualaikum Pak, kita tunggu. Oke, maksudnya siapa ini? Maksudnya apa ini? Nggak balas-balas lagi loh. Ini maksudnya apa? Kadang juga kita bertanya-tanya, ini sopo? Dan lain sebagainya. Saudara kirim salam mengharap kita menjawab. Ya tentunya akan kita jawab, tapi dalam hati saja cukup gitu ya. Nggak perlu kita balas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus, apa lanjutannya? Siapa ini? Nggak ada. Kalau nggak kita balas. Kemudian besoknya ngirim lagi Pak. Assalamualaikum Pak. Nggak kita balas juga. Waalaikumsalam dalam hati saja. Nggak ada lagi lanjutannya. Jangan pernah seperti ini ya. Cukup satu paragraf dengan sangat singkat ya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore. Nama saya adalah T. Effendi. Saya mahasiswa Bapak di kelas acara pidana. Mohon maaf Pak sebelumnya mengganggu waktunya. Kami bermaksud untuk bla 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 menanyakan tentang perkuliahan bla 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 segala macamnya. Terima kasih Pak atas perkenannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi. Simple, kami paham ini siapa, maksudnya apa. Tapi kalau ngeping kemudian hanya satu kata selamat pagi titik, menunggu kami menjawab selamat pagi juga gitu ya. Ya jangan seperti itu. Kadang kita jadi rada kesel ini, serius. Ini mau mengajak tebak-tebakan atau gimana ini? Kayak kerjaan kita nggak ada saja ngurusin seperti ini gitu ya. Bukan berarti, sekali lagi disclaimer ini, bukan berarti kami sok sibuk ya. Bukan berarti kami pengen dihormati yang kayak apa sama manusia, bukan. Perlakukan kami sebagai seorang teman, minimal teman baru kenal ya, karena saudara mungkin baru ikut dengan kelas saya baru sekali, atau saudara baru ketemu dengan saya sebagai bimbingan baru sekali juga, sehingga bagaimana cara saudara untuk berkomunikasi dengan orang yang baru kenal, ya itu saja minimal. Kan nggak mungkin tiba-tiba hai bro apa kabar, tentu kan nggak seperti itu ya, apalagi kami lebih tua dari saudara gitu ya. Sehingga dimohon teman-teman sekalian untuk berkomunikasi dengan saya ini tidak susah, kami juga tidak akan minta yang bagaimana-bagaimana. Saudara respect ke kami pun jauh lebih respect kepada saudara. Seperti itu ya. Ini proses yang paling simpel dan sederhana. Semoga menjadi bekal buat teman-teman sekalian untuk menghadapi dunia yang di luar sana lebih luar biasa nanti. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian atas waktunya. Mohon maaf kalau mungkin kalimat saya yang saya sampaikan kurang tepat atau menyinggung kawan-kawan sekalian. Tidak ada maksud untuk seperti itu, tapi niat kami baik supaya teman-teman sekalian tertata ketika akan berkomunikasi dengan dosen, minimal dengan dosen. Nantinya akan berkomunikasi dengan orang lain di luar kami sebagai dosen saudara. Terima kasih telah menyaksikan tayangan singkat video ini. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di TI Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.